Your love makes me shout. Your love makes me sing. Singing to the one who set me free. In my weakness you are real. In my darkness you'll never leave me. How I love to stay in your presence. Definitely you're my favorite. Your glory comes now. Your glory surrounds me. Nothing can separate me from your glory. Walking in your glory is my desire. Your glory light up my world, and I will never be the same again. Your love makes me shout. Your love makes me sing. Singing to the one who set me free. In my weakness you are real. In my darkness you'll never leave me. Oh, I love to stay in your presence. Definitely you're my favorite. Your glory comes now. Your glory surrounds me. Nothing can separate me from your glory. Walking in your glory is my desire. Your glory light up my world, and I will never be the same again. Glory comes now. Your glory surrounds me. Nothing can separate me from your glory. Walking in your glory is my desire. Your glory light up my world, and I will never be the same again. Shalom Destiny Nation. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kita mau memulai ibadah kita di hari Jumat Agung ini. Kita percaya kasih Tuhan yang begitu besar telah menyelamatkan kita semua. Amin. Mari siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita memuji Dia dan kita menyembah Dia. Keselamatan dan kuasa.
Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk setiap kami, untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Bapa, biar pada hari ini Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang menyembuhkan setiap kami, Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya setiap firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau tinggalkan kehidupan kami yang lama Tuhan. Kami mau jadi berkenan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Destiny Church, apa kabar semuanya? Saya harap saudara semuanya sehat-sehat, saudara semuanya terlindungi, saudara terus diberkati oleh Tuhan. Saya harap saudara tidak kekurangan satu apapun. Dan saya terus berdoa untuk saudara terus dilindungi oleh Tuhan dan Mazmur 91 terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya sangat mengucap syukur dan juga saya mau bilang juga bahwa I miss you all ya. We miss you and hopefully soon ya kita bisa berkumpul lagi, berfellowship lagi. Dan juga doakan terus untuk DCC Church, doakan terus untuk gereja kita sama-sama. Kita masih banyak kebutuhan ya yang kita harus penuhi gitu. Dan let's build together ya, let's build together sama-sama. Amin, amin. Dan hari ini continue di dalam The Best Is Yet to Come series. Ya, bulan ini kita banyak bicara tentang The Best Is Yet to Come. Ya, tapi judul khotbah saya ya dalam seri ini The Best Is Yet to Come adalah Don't Settle for Good. Jangan menjadi biasa-biasa dan jangan tinggal di zona biasa-biasa, saudara. Karena kita bukan diciptakan untuk yang biasa-biasa. Berat saudara. Coba sebelum itu saudara, mungkin saudara, banyak daripada saudara sudah meninggalkan mimpi yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin visi saudara. Mungkin banyak, udahlah begini aja. Karena begitu banyak yang menyakiti saudara. Atau mungkin begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak liku-liku di dalam kehidupan saudara, akhirnya saudara melupakan mimpi saudara. Coba hari ini, saya minta saudara boleh mengambil kertas saudara. Mengambil kertas dan pen. Ya. Dan dalam waktu yang singkat ini, setengah jam ini, saudara boleh pikirkan. Setelah khotbah ini, saudara boleh pikirkan, apa
Apa sih mimpi saudara? Dream big. Saudara, apa yang mimpi yang Tuhan berikan kepada saudara? Wow, saudara, luar biasa. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Allah yang luar biasa, saudara. Don't settle for good. Ayatnya saudara, Efesus 3 ayat 20. Di situ dibilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia melakukan lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita doakan, saudara. Kacamatanya dia berbeda dengan kacamatanya kita, saudara. Kacamatanya dia lebih, untuk kehidupan kita lebih besar dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Dan dia bekerja di dalam kita, saudara. Dia sedang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Oh, saudara, maju terus. Kalau saudara di dalam rintangan mungkin yang merasa saudara tidak mampu, saudara, percaya saudara, semakin besar rintangannya, semakin besar cobaannya, semakin besar yang saudara pikul, the bigger the reward. Saudara, mungkin sekali lagi banyak orang sudah meninggalkan mimpinya, meninggalkan visi Tuhan. Kalau saudara ada di dalam gereja ini, dengarkan saya, saudara. Inilah Destiny Church. Saya berdoa dari DCC Church akan keluar bisnismen yang hebat, menteri-menteri yang luar biasa, presiden, saudara, guru-guru yang luar biasa, saudara. Saudara, ini DCC Church is all about. DCC Church is all about mengeluarkan pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam panggilannya, saudara. Yang hidup di dalam rencana Tuhan. I pray for this. Kita mau membangun pemimpin-pemimpin, dari tempat ini akan keluar artis-artis yang luar biasa. Pemain-pemain film yang luar biasa. Saudara, this is it. This is our vision. Kita membangun orang untuk hidup di dalam panggilannya, to influence the world. Visi yang gak kecil, saudara. Karena kita bukan diciptakan untuk yang biasa-biasa. Bagi dialah, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, luar biasa. Saya renungin ayat ini. Semakin saya renungin, semakin saya melihat Tuhan semakin besar, semakin luar biasa di dalam kehidupan saya. I don't know what the future is gonna hold. I tell you the truth. But all I know, God is bigger. God is bigger. Don't live just to survive. Jangan hidup hanya untuk bertahan. Udahlah. Because good enough is not your destiny. Berapa banyak, saudara? Mungkin saudara dulu mimpi, pengen punya pasangan seperti ini. Saudara give up. Udahlah. Sama siapa aja lah.
bagus juga merit. Pekerjaan, udahlah. You live from paycheck to paycheck. Bagus juga dapat paycheck. Padahal dulu punya mimpi, pengen punya ini, pengen punya company, pengen punya. But karena hidup penuh dengan badai, hujan, saudara lupa. Dengar saudara, ini saya percaya ini. Di dalam kita, there is seed of greatness. Ada biji yang baik yang Tuhan taruh di dalam kita. Yang siap untuk bertumbuh, saudara. How many of you already give up on your big dreams? How many of you already lose your fire? Saudara sudah kehilangan api. You just live to survive. Ya udah, tahan aja hidup. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau gereja ini di sisi hanya exist untuk bertahan. I see great things in our church. I see great things in our life. Benar, susah saudara. Sometimes I cry, sometimes I want to give up. I tell you the truth. But visi Tuhan, the greater of your responsibility, the greater the reward. Minggu lalu ya, saya ambil ayat yang familiar gitu. Saya renungin ayat ini, don't settle for good. Saya ada satu story yang semuanya tahu, ya. Nanti kita akan kupas, saudara. Tapi sebelum itu ada satu quote yang saya dapat. Good enough is the enemy of the best. Berkecukupan adalah musuh untuk mendapatkan yang terbaik. Saya ada story, saudara. Ada satu saat itu ya. Satu saat ada si pohon. Ya, di pohon itu ada monyet. Gitu ya, ada monyetnya. Monyetnya sedang bergelantungan gitu, ya. Dan ada beberapa orang lihat, wah, monyetnya sedang bergelantungan ya, seperti di pik ya. Lihat monyet ya, anak saya demen sekali lihat monyet. Dan orang itu datang bersama dengan temennya, dia bilang, ayo kita adu. Siapa yang bisa bikin monyet itu jatuh, dia menang. Wah. Jadi taruhan. Oke, saya dulu ya. Orang pertama. Monyetnya, pohonnya digoyang-goyang. Wah, rantingnya goyang-goyang, semuanya goyang-goyang. Tapi monyetnya tidak jatuh. Enggak jatuh, saudara. Yang orang kedua mikir, wah, gimana? Mumpung lagi banyak angin, saudara. Dia ambil, saudara, kipas angin. Monyetnya dikipas. Dengan angin, saudara, sepoi-sepoi. Dengan angin. Monyetnya tidur, saudara. Waktu tidur, monyetnya jatuh. Apa? Ada, saudara. When we're getting too comfortable,
sometimes we can fall. Atau kita, ya udahlah, enough. Udahlah. Believe me, saudara, it's the downfall. Nothing wrong sih, beneran. Tapi, ya, nothing wrong to be good enough. Tapi nanti, saudara, akan ada penyesalan. Jangan sampai waktu kita udah tua, aduh, I wish I can do this. I wish I can do that. Aduh, dulu coba gue begini. Dulu coba gue begini. Dulu coba gue begini. Akhirnya there's banyak penyesalan. Kenapa? Karena your heart is still empty. Saya juga berdoa ya saudara, dari tempat ini akan keluar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hebat ya. Pendeta-pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, penting saudara, don't settle for good enough. Gimana sih? Ini mentalitas saudara. It's mentalnya orang gitu. It's hard to change. Karena kita hidup di zaman yang mudah. We're living in a time where everything is comfortable. Everything is so fast. Everything is so efficient. Bentar lagi, saudara, everything is fast. Kita udah bisa bawa orang jalan-jalan ke bulan. It's hard not to live comfortable. Kita pengen punya rumah yang comfortable. How to get rid of a good enough mentality in our mind? Gimana kita bisa buang mentalitas yang biasa-biasa ini? Saya teringat satu cerita, saudara. Kita akan kupas. David and Goliath. Kalau saudara ingin mengalami the best of God, don't settle in good enough. Because you will miss the wonders of God in your life. 1 Samuel 17, 1-47. Cepat aja ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaganya ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga dan memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Lalu ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu seorang hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang
dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengguli dia dan mengalahkannya, maka aku akan menjadi maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluklah kepada kami. Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Kata Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud dan adalah anak dari seorang Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sifa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat kepada perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Ayat 19. Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah Tarbatin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalnya kambing domba pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barang dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dan barisan orang Filistin mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya, dan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Wow, saudara, itu rewardnya, saudara. 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang telah dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindar cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Wow, Daud nggak lihat, saudara. Daud nggak lihat tentara, tapi dia lihat Allah, saudara. Ya, tetapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain menanyakan sama, dan rakyat menjawab kepada seperti tadi. Terdengarlah kepada orang-orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahu kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Wow, saudara, sampai di sini dulu. Story yang sangat luar biasa, saudara. Mungkin saudara sudah mendengarkan story ini atau khotbah ini, khotbah dari ayat ini atau dari pasal ini. Tapi saudara, saya mendapatkan pewayan-pewayan baru, ya. Anak saudara, ada beberapa hal yang penting, ya. Especially kalau kita mau hidup di dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa, ya. And kalau the best is gonna come in your life, saudara, follow God, ikut Tuhan, saudara. Dan ikut Tuhan, saudara, ya sungguh luar biasa, saudara. Ya, kita akan banyak, saya akan banyak bicara tentang ini, gitu ya. Karena there is a problem. Ya, seperti hidup ini, there's a problem. Ya, seperti di ayat ini, di pasal ini, there's a problem. What's the problem? Ya. What is a problem? A problem itu obstacles, difficulties, trouble, complication, worry. Ini bukannya hidup, saudara. Bukankah ini seperti hidup? Ada problem, obstacles, difficulties, trouble. Jadi kalau orang Kristen, saudara, kalau saudara orang Kristen, saudara nggak takut akan masalah. Karena masalah jadi vitamin saudara di setiap langkah saudara, di setiap hidup saudara. There's a problem. Kita baca ayat 8. Ia berdiri, di bahasa Inggrisnya lebih bagus. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel. Goliat berdiri dan berteriak kepada jenderal-jenderal orang Israel. Saudara, berseru kepada barisan Israel, katanya, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku, dan ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku. Maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, mereka cemas hati mereka dan sangat ketakutan, saudara. Wow! Mereka mengalami satu ketakutan, saudara. Banyak orang settle for good enough because of problems. Waktu mereka mendapatkan masalah dalam menjalani atau untuk menggapai mimpi mereka, mereka ketemu masalah dan membuat mereka takut. Akhirnya mereka berhenti untuk bermimpi. Akhirnya mereka keluar dari jalan Tuhan. Mereka keluar dari destiny mereka. Karena mereka takut. Ya, seperti ayat 11. Mereka takut dan mereka cemas hatinya. They are dismayed and terrified. Artinya tuh fear and terrified. Terrified itu lebih tinggi daripada fear. Fear itu kayak ditakutin setan gitu. They're terrified.
Saudara, apakah ini hidup kita? We settle for good enough because too much worry. Jadi, saudara, karena waktu, akhirnya kita sebagai manusia, we get comfortable in good enough. Jadi poin nomor 1 adalah don't get comfortable in good enough. Jangan keluar dari comfort zone. Jangan hidup di zona nyaman. We get comfortable. It's okay. No, it's not okay. Amin, saudara. Jadi biasa-biasa, it's okay. No, it's not okay. But we get comfortable for it's okay, good enough. Kita jadi kebiasaan untuk biasa-biasa. Kenapa? Sometimes it's because of time. Kita lihat di ayat 17. Di ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil di depan selama 40 hari lamanya. Aduh, saudara. Siapa yang tinggal sudah 40 hari lamanya? Sudah bertahun-tahun. Biasa-biasa aja. Udah pengen biasa-biasa aja. Just getting by. Karena udah terlalu lama, 40 hari. Saudara puasa 40 hari coba. Pagi. Mana? Nggak ada. Petang, nggak ada. Balik lagi. Selama 40 hari, akhirnya kebiasaan. Hidup dalam ketakutan. Karena takut begini, takut begitu. Saya nggak bilang kita nggak mengucap syukur ya saudara. Jangan salah. Dan saya juga nggak bilang, kita harus recklessly. Nggak ada perhitungan. Enggak. Tapi saudara, kita maju. Yesus menyuruh Petrus, ayo Petrus, berjalan di dalam air. Berjalan di atas air. Di dalam air lagi. Berjalan di atas air. Step up in faith. Hari ini, ayo. Kita semua jalan di atas air. We don't know what tomorrow's hold. Kita nggak tahu tomorrow kita bisa gone. But yet, we live the best that we can. Kalau saya mau mati, saudara, saya mau mati dengan semuanya udah dengan kosong, saudara. I have done it all. I have done what God told me or my task is. Saya bilang sama Tuhan, kemarin saya kena COVID, saudara. Saya mau share sedikit. Hari ini khotbah saya lebih lama dari biasanya ya. Nggak apa-apa ya. Saya kena COVID, saudara. Tiap jam 5 pagi saya nyembah.
Saudara, saya bilang, aduh, ini saya nafas juga susah. Tidur enggak enak. Nafasnya kayak hilang gitu. Saya bilang, aduh, this is it nih kayaknya. Tapi saya bilang, Tuhan, belum selesai. It's not done yet. I want to finish what you have started. What God start in your life, finish it. Kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. If God put you to do business, do business. Terlalu lama, aduh tunggu deh. Tunggu sampai punya sekian. Akhirnya enggak bisa punya bisnis. Too busy, tahu-tahu udah tua. Tahu-tahu sakit. "40 days." 40 hari mereka tunda, saudara. Every morning, every evening, ya udahlah. Akhirnya, they get comfortable. Mereka jadi terbiasa. Hidup biasa-biasa. Dan biasa-biasanya itu penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kekhawatiran. Saya mau masuk dalam poin ini, saudara. Yang kedua, untuk kita mengubah atau kita menghancurkan pikiran yang biasa-biasa, good enough mentality. Saudara, you have to take some risk. Saudara harus ambil resiko for God. Ada bedanya. Taking risk for God. Everything. Musa, Tuhan siapa aku? Sampai raja mau mendengar. But he do it anyway. Taking risk. Kenapa kita nggak mau mengambil resiko? Karena hidup kita banyak ketakutan, saudara. Orang yang nggak mau ambil risk nggak akan kemana-mana. Again, the bigger the risk, the bigger the reward. But, saudara, bukan the risk, bukan recklessly ya. Coba deh, di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.
Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Wow! Sekali lagi, saudara. Goliat dikecilkan menjadi binatang. Allah dibesarkan. Allah yang hidup. 7. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga melepaskan aku di tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai kamu." Pergilah, go. Ini go ini, aduh saudara, it's very risky. God told us to go, tapi kita banyak mundur atau kita berhenti. Mana saudara? Orang Kristen udah nggak kurang doa. Doa di mana-mana. Tapi orang Kristen kurang go. Waktu mau menginjil, aduh, malu. Kenapa? Harga diri. Waktu kita proklaim Tuhan di depan orang banyak, aduh, malu. Tapi Daud, dia lihat Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, DCC Church, Destiny Nation, it's time for us to go and take a risk for God. Berapa banyak daripada kita hilang panggilannya. It's time to taking risk for our calling. Step of faith. Saya enggak bilang kita harus, enggak harus recklessly ya. Kita harus planning, misalnya, saudara dipanggil untuk bisnis. Ya, nggak apa-apa saudara kerja dulu sambil saudara doing bisnis, tidur sampai malam, pagi malam. Saya banyak kesaksian saudara, hard work, smart work, hard and smart. Bukan cuma hard doang. Saudara, melayani Tuhan. Berapa banyak orang udah gak melayani Tuhan. Berapa banyak orang udah keluar dari gereja atau keluar dari fellowship. Relationship, take risk. Banyak disakitin, banyak di backstab. It's okay. Take risk. Kalau dia dimenangkan dan Tuhan panggil dia untuk melakukan perkara-perkara yang besar,
Kita ini diciptakan karena kita sekolah. Kita banyak menghitung. Our mind has too much calculation. Benar, saya juga sama. Aduh, saya nggak mau melayani Tuhan. Saya tunggu kaya dulu. Kenapa? No risk. Saya tunggu ini dulu, tunggu ini dulu. Akhirnya 40 hari. Terbiasa, saudara. And hilang panggilannya. Tunggu gereja banyak duit dulu deh. Then we have done nothing. Akhirnya, we don't do nothing. Tunggu saya jadi presiden dulu deh. Of the company. Tunggu saya jadi manajer dulu deh. Baru saya melayani Tuhan. Tunggu saya punya simpenan 500M dulu deh. Baru saya mau melayani Tuhan. Listen up, guys. God does not need your favor. Tuhan gak butuh duit saudara. Kalau saudara nggak kasih tithing pun, it's okay. Kalau saudara nggak kasih persembahan, it's okay. Kalau saudara nggak melayani, it's okay. Terus akhirnya, saudara hilang. Saudara, follow God. Ikut Tuhan ada rizki, agak rizki. Ada resiko. Waktu keluar dari perahu ada resiko, saudara. Tenggelam. Apa sih artinya semua ini? Gitu. Listen up semuanya. When you respond well to God, when you respond well to God, waktu saudara respon Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, you will see your reward. Tuhan gak lihat masa lalu saudara. But Tuhan lihat masa depan saudara. Dan masa depan saudara penuh dengan resiko. Tapi kalau kita melihat Tuhan, Tuhan yang hidup seperti Daud, Tuhan yang besar seperti Daud, everything will be okay. And God is alive in us. Mau Tuhan dimuliakan, saudara? Banyak, saudara, kesaksian kehidupan diubahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada satu, saudara, satu quote, there's a reward
when we take risks. The bigger the risk, the bigger the reward. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saya harap firman ini bisa masuk di dalam pikiran saudara, dan it's time to take risk. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada capeknya, saudara. But it's okay. Everything it's gonna be worth it. Semuanya akan indah. Why am I doing what I'm doing right now? Because I believe God has a plan for our church, for our life. Kita diciptakan bukan untuk biasa-biasa, tapi kita diciptakan untuk yang luar biasa. Tapi kita harus setia di perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Saudara, mari saudara, sama-sama, let's live our life to the fullest. Saya sempat tulis, saudara, di buku, saudara. Karena banyak berita duka, banyak berita, ya kita banyak kehilangan teman, gitu ya. Saya tulis di dalam buku saya, what is my legacy? What is your legacy? Apakah kita cuma hidup terus mati, terus ya udah? But what's your legacy? Apa yang kamu tinggalkan di dunia ini? Apakah lagu-lagu? Apakah puisi ataukah buku? Apakah mungkin organisasi atau company atau apapun? What is your legacy? Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. But we hold on to God's promise. Masa depan kita bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi masa depan kita penuh dengan harapan. Mari saudara, kita sama-sama. There is take risk in your calling. Take risk in your calling.
Amin.